Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Retnawati SPD, saya guru di SDN Negeri Pajar, Subang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 2. Hewan sahabatku pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar hari ini? Semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang paling awal datang ke sekolah? Silakan Najma, Ibu, kita tolong untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sikap berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Coba lihat di bawah meja, di atas meja juga ada sampah tidak? Ya, berarti kalian sudah menjaga kebersihan. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi dahulu lagu Garuda Pancasila. Silakan, Dilan, untuk memimpin. Semuanya berdiri dulu. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang tolong periksa, lihat kiri kanannya ada temannya yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Padla? Siapa lagi? Kita doakan semoga cepat sehat kembali ya. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita berkegiatan berliterasi dulu. Ada waktu silahkan 5 menit untuk membaca buku. Silakan ambil. Silakan dibaca bukunya. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca dulu ya. Kegiatan ini bertujuan supaya kalian gemar membaca ya, membaca tentang banyak hal ya. Dengan banyak membaca akan banyak ilmu yang kita dapat.
dengan baca tadi? Ya Dilan, apa yang telah dibaca tadi? Bukunya Danau Toba, bukunya menceritakan tentang kesalahan Toba yang keluar ingkar janji karena janji harus ditepati. Ya, janji itu harus ditepati. Ya, kita itu harus mempunyai karakter yang baik ya, yang berkarakter Pancasila yang kita telah pelajari ya. Nah, kemudian kita memulai ke pembelajaran selanjutnya ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Namun, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ya. Coba Hafiz, apa pembelajaran kemarin? Iya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Apalagi yang tahu ya? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Iya. Hebat sekali. Coba tepuk hebat untuk kalian semua. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, pintar sekali. Alhamdulillah masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan itu juga sama ya. Ada 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Sama seperti yang kita pelajari, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau sekarang yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah siswa mengamati gambar yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang cara perkembangbiakan hewan. Kemudian, setelah melakukan pengamatan pada gambar, siswa mampu mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian setelah membaca teks yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa mampu menemukan ide pokok ya pada bacaan. Kemudian setelah menemukan ide pokok, siswa mampu membuat kesimpulannya. Kemudian setelah menyimak video yang ditayangkan, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan melalui tabel dengan benar. Nanti itu bagikan LKPD ini ya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan melalui tabel dengan benar. Ya? Paham ya? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ya. Nah, perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Aku. Ya, pasti semuanya punya ya. Sayang sama hewan ya? Ya, sama makhluk hidup. Coba hewan peliharaan apa yang kalian ada di rumah? Ayam. Ya. Coba kalian memperhatikan tidak? Berkembang biak tidak? Berkembang biak. Ya, sama seperti tumbuhan supaya tetap lestari, supaya tetap apa? Tetap apa? Tetap ada generasi barunya ya. Kalau berkembang biak berarti kalau misalnya hewan peliharaan itu sudah tua, berarti ada yang penerusnya ya. Ya, makanya hewan peliharaan itu harus dirawat. Jangan dipelihara tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat tidurnya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat hewan. Nah, perbedaannya ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Coba yang generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara alami. Ya. Kemudian contohnya pada opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, di sini opipar itu secara bertelur. Kemudian pipipar itu secara beranak, melahirkan ya, sama saja. Kemudian opopipipar itu bertelur dan beranak.
ovipar ya. Kemudian vivipar. Kucing. Melahirkan ya. Itu adalah vivipar. Kemudian ovovivipar. Apa? Contohnya ular. Ovovivipar itu beranak dan hebat sekali anak ibu ya. Nah sekarang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Contohnya apa? Kalau vegetatif itu berarti secara tidak kawin ya. Contohnya adalah secara tunas, kemudian membelah diri, kemudian memotong bagian tubuhnya ya. Nah, kita sudah paham ya. Nah, nanti kalian mengisi di LKPD ini sudah secara berkelompok ya. Coba mana kelompok 1 suaranya? Ada saya ya. Kelompok 2 mana? Acungkan tangannya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Berarti sudah siap untuk belajar? Sebelumnya ibu punya kartu. Kalian nanti tugasnya menganalisis atau mengamati hewan yang telah tadi ibu sajikan ini ya. Kemudian kalian masing-masing ke depan kelompoknya. Silakan untuk mengambil kartu. Ya, silakan ke depan. Silakan ambil. Ayo yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya. Wah, ini tinggal 1 ya. Nah, setelah itu kalian boleh cari, ada di buku juga ya. Di buku paket, silakan dibuka buku paketnya. Silakan alat tulisnya disiapkan. Kemudian dianalisis. Kemudian tulis di lembar kerja yang telah ibu sediakan ya. Silakan. Oh iya, ibu ingin tahu kelompok 1 apa? Tentang apa? Ular. Kelompok 2? Sapi. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Ayam. Kelompok 5? Ayam. Semuanya kebagian. Silakan dianalisis. Kemudian ciri-cirinya itu seperti apa? Tadi sudah ada gambaran ya. Nanti kita lihat di video pembelajaran. Apakah yang kamu telah amati itu sudah sesuai ya? Nah, ini ada sapi. Siapa tadi yang kebagian sapi? Ya, tuh analisis. Ada apanya itu sapi yang diamati? Sapi itu apa? Cara berkembang biaknya seperti apa? Kemudian hidupnya di darat atau di air? Ya, analisis di mana hidupnya. Kemudian di sini ada buaya. Nah, hidupnya di darat atau di air? Cara berkembang biaknya seperti apa? Mengerti ya? Ya, silakan tulis nanti kalian ke depan untuk menyajikan hasil pekerjaannya. Kemudian ular, siapa yang tadi yang kebagian ular? Nah, silakan analisis ya. Nah, di situ ada kucing. Ya, kucing nih, berkembang biaknya secara apa? Ada yang tahu? Ya, secara melahirkan. Kemudian ini ikan, secara apa ikan? Ya, kuda laut. Ya. Silakan kalian amati gambar ini. Ini hewan peliharaan semua ya. Siapa yang punya ikan di rumahnya? Ya. Secara apa ikan?
Silakan amati. Sudah? Udah ya, hanya satu. Nanti kalian mengisikan di LKPD ya. Nah ya, hewan-hewan ini adalah hewan yang harus kalian lestarikan ya. Lestarikan, harus kalian cari tahu cara perkembangbiakannya seperti apa ya. Kalau untuk hewan langka itu ular, hati-hati ya, itu harusnya disimpan di mana? Kebun binatang. Tidak di rumah ya, kalau ular ya berbahaya. Nah, sudah selesai Bu? Yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semuanya? Belum? Sudah belum? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu akan berikan lembar kerja. Nanti kalian amati yang ada di video. Nanti Ibu akan menyajikan video pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan lagi LKPD-nya, ya. Silakan. Nanti kalian amati juga. Setelah diamati, kalian nanti bisa langsung mengisi di LKPD-nya ya. Ya. Bentar ya. Ibu akan silakan perhatikan ya. Perhatikan di depan. Lihat. Ya, silakan diperhatikan dulu ya. Nanti kalian bisa mengisi. Hai, kembali lagi di ruang belajar channel. Lihat ya. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing yang dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya? Coba deh kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Saya. Nah, tadi berdasarkan video pembelajaran tadi, kalian mengisi LKPD yang telah Ibu sediakan, ya. Nanti yang termasuk ovipar, kemudian yang termasuk vivipar, kemudian ovovivipar di dalam diagram pen yang telah Ibu sajikan ya di LKPD ini, kalian nanti isikan ke dalam diagram pen ini ya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi ya, silakan kalian. Nah sebelumnya ada satu lagi ya, penjelasan tentang vegetatif ya, secara perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Satu lagi ya, maaf tadi terpindah. Kita simak lagi sekali lagi ya, tapi ini yang secara vegetatif. Silakan satu lagi. Tahukah kalian kalau hewan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan? Bagaimana caranya? Yuk simak. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Terdiri dari pembentukan tunas. Dan video pembelajaran kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sudah paham ya melalui video pembelajaran tadi, yaitu dua cara perkembangbiakan
pada hewan secara apa tadi? Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Kalian sudah bisa membedakan keduanya? Sudah ya. Nah, yang kalian pelajari ini sama ya, penting sekali dua-duanya itu harus kalian ketahui ya, cari tahu hewan apa saja yang secara vegetatif dan kemudian secara generatif. Nah, generatif itu sendiri dibagi 3 kelompok ya, yaitu tadi generatif itu vivipar, ovipar, kemudian ovovivipar. Nah, silakan sekarang LKPD-nya diisi berdasarkan analisis video pembelajaran yang Ibu berikan ya. Silakan. Diisi tinggal menuliskan bagian-bagiannya, dikelompokkan ya. Silakan dikelompokkan. Ya. Ya tadi kan namanya itu apa tadi? Ya, bukan. Ada apa saja tadi yang di video itu? Kan ada yang secara vegetatifnya apa? Apa tadi? Ya secara vegetatif. Ya, di sini ada yang apa namanya tadi? Ya, tuliskan di sini ya. Nanti jenis perkembangbiakannya kan ini ayam secara generatif atau vegetatif. Nah, tulis generatif, kemudian di sini secara ovipar. Ya. Ya, mengerti ya? Nih. Kalian nanti mengisinya di sini, kemudian dikelompokkan dulu. Ya, ini secara generatif. Beranak vivipar, kemudian ovovivipar, kemudian bertelur ovipar. Kamu kelompokkan di sini ya. Nah, kemudian di sini yang kedua. Nah, nama hewannya tadi apa? Berdasarkan video tadi ada hewan apa saja yang secara generatif? Hewannya apa saja yang ada di video tadi? Ada ayam, kemudian sapi. Nah, masukkan ke sini. Nah, jenis perkembangbiakannya masuknya secara generatif atau vegetatif? Ayam generatif. Kemudian cara berkembang biaknya ovipar, vivipar atau ovovivipar? Kemudian nanti cari tahu lagi yang tadi vegetatif itu apa? Yang masuk ke vegetatif tadi apa? Planaria, kemudian amuba. Nah, itu masuk ke jenis perkembangbiakannya vegetatif. Kemudian di sininya apa? Tunas atau membelah diri. Nah, gitu ya. Masukkan ke tabel yang Ibu sediakan ya. Silakan. Silakan sediakan. Ya. Tinggal masukkan ke tabel yang ada di LKPD kalian ya. Sudah selesai? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok 2 ya. Sudah selesai ya. Silakan duduk. Kemudian siapa lagi yang mau ke depan? Ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Ya, kita applause dulu untuk kelompok 1 dan 2. Tepuk Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya. Masih semangat ya untuk belajar ya? Kalian ternyata sudah memahami ya. Buktinya yang KPD-nya sudah selesai dikerjakan. Nah, kita lanjut saja ya. Di LKPD selanjutnya ada teks, coba kalian lihat. Ada teks tentang bebek ya. Coba lihat, ada di LKPD. Ya. Kalian lanjutkan dengan cara mencari ide pokok pada setiap paragraf. Nah, paragraf di sini ada teks bacaan bebek. Siapa yang mau membacakan? Najma, silakan bacakan di LKPD-nya ada. Silakan baca paragraf ke-1 dulu.
Nanti paragraf 2-nya silakan Sani ya. Paragraf keduanya dibacakan. Ya, silakan. Ya, dibaca aja. Yang keras ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat Ya. tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak manfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Itu paragraf ke-1. Silakan paragraf keduanya. Sani. Bulu bebek tidak pernah punah meskipun dia berenang dan berenang. Hal itu karena bulu memiliki pekerjaan untuk membuat tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ya. Setelah kalian membaca, kalian tentukan ide pokoknya, kemudian isi di LKPD yang telah disajikan ya. Silakan diisi di LKPD-nya paragrafnya 1 itu tentang apa, kemudian paragraf keduanya tentang apa ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ini. Ide pokoknya apa, tulis di sini ya. 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 Ide pokoknya apa? Bebek adalah ini. Tulis aja di sini ya. Paragraf 1 masuknya ke sini. Ya. Dapat? Silakan diisikan di LKPD-nya. Dibuka paragraf ke-1, kemudian kamu tulis di sini. Kemudian setelah paragraf 1 dan 2 terisi, kesimpulannya apa? Ya. Setelah membaca teks tadi, kesimpulannya tulis di bawah ya. Paham ya? Silakan. Ada waktu 10 menit. Ya. Ya. Di sini. Ya, nanti ya, silakan ditulis mana KPD-nya. Nah, itu ide pokoknya, nanti lihat dari sini bacaannya. Kemudian diisi di sini paragraf 1, kemudian paragraf 2-nya diisikan ke paragraf 2. Terus kalian isi kesimpulannya tentang apa? Kesimpulan nanti tentang seluruh paragraf ini ya. Nanti ya. Ya, silakan kelompok 5 mulai mengerjakan ya. Ya, silakan. Kalau yang sudah boleh nanti tunjuk tangannya. Nanti akan mendapatkan hadiah ya dari ibu. Ya, yang mau ke depan silakan. Ya, tadi juga kelompok 1 dan 2 yang sudah ke depan ya, nanti dapat hadiah dari ibu juga. Ya. Ya. Udah. Kesimpulannya apa? Iya, silakan. Kalau kesimpulan itu berarti keseluruhan isi dari paragraf 1 dan 2, kemudian kamu rangkum dengan bahasa kamu sendiri. Jadi apa namanya? Intinya dari paragraf itu. Ya. Saya itu aja udah pinter dari sini sampai sini. Paragrafnya sudah meliputi 1 dan 2. Ya, kalau kesimpulan itu berarti keseluruhan paragraf 1 dan 2. Nah, lihat nggak? Kesimpulannya, kesimpulan yang ada di paragraf 1 dan 2, kalian tulis di kesimpulan ya, yang pentingnya. Kan keseluruhannya adalah kesimpulan. Ya, silakan. Ibu mau 1 orang aja ke depan. Paragraf 1 atau yang mau aja diangkat tangan saja. Ya, habis. Sudah kan? Paragraf, coba ide pokok paragraf 1 Jung. Ayo angkat tangannya, ayo. Ya. Ya. Mana? Paragraf 1 dulu, ya biar ini aja. Paragraf 1-nya dulu bacain. Ya. Bebek adalah apa? Bebek adalah apa? Penduduk Indonesia Pak banyak manfaat daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Paragraf
paragraf berapa? 1. Paragraf 2-nya tuh. Ah ya, Jamila ya. Nanti kesimpulan ini ya. Jamila, ya kelompok berapa ini? 5. Ya, silakan. Ya, ya. Betul sekali ya. Kemudian kesimpulannya? Ya, habis. Kesimpulannya kelompok 4 sudah selesai? Habis? Ya. Ya, silakan. Ya, 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 tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, alhamdulillah ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan yang sudah selesai. Nah, pembelajaran ini telah selesai ya. Nah, silakan dikumpulkan dulu di meja itu. Tadi setelah kalian kelompok mana yang lebih banyak menjawab, yang lebih banyak ke depan, kelompok mana? 1 atau 2, 3, 4, 5? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 tadi yang paling aktif, ayo. 2 ya. Silakan kelompok 2 nanti ibu kasih hadiah ya. Nah, ibu ya, silakan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan tepuk oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Nah, alhamdulillah ya kita sudah selesai. Nah, LKPD-nya sudah dikumpulkan ya. Nah, ibu mau bertanya dulu, berarti pembelajaran hari ini itu tentang apa? Coba contohnya secara generatif itu secara apa? Secara kawin. Nah, contohnya dibagi 3 kelompok. Kelompoknya itu apa? Secara ya, hebat sekali. Contohnya pada hewan yang melahirkan atau pipikan. Contohnya apa sih ya? Ya, hewan yang termasuk omnivor.
Tasnya simpan dulu. Gantian semua kan. Ayo, siapa yang mau pimpin Ama, doa? ama. Ya udah sama ibu aja dipimpin doanya ya. Kalian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Semoga kita diselamatkan, sampai ke rumah dengan selamat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dalam hati. Selesai. Kita beri salam. Jika periksa